Perkenalkan, nama saya Iwayan Bagus Mayas Devananda dengan NIM 192242026. Melalui video ini, saya akan melakukan presentasi mengenai penelitian saya terkait alat makan compostable. Oke, judul dari penelitian ini adalah pengembangan alat makan compostable berbasis bahan organik sebagai upaya pengurangan sampah plastik dan penyuburan tanah. Nah, sebelumnya saya mohon izin tidak menampilkan PowerPoint ini menggunakan slideshow atau full screen karena ada tampilan video saya di sebelah kiri atas, takutnya menutupi konten dari PowerPoint yang akan saya tampilkan ini. Oke, pertama masuk ke latar belakang. Jadi kami menemukan data dari United Nations Environment Program pada tahun 2021. Nah, data ini menunjukkan sekitar 8 juta ton plastik mencemari lautan setiap tahunnya. Setengahnya atau 50%-nya itu merupakan produk sekali pakai. Contohnya sendok plastik sekali pakai, kemasan plastik, styrofoam, dan lain-lain. Kami juga menemukan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, data ini mencatat bahwa sampah plastik itu menyumbang 15-20% dari total 70 juta ton sampah nasional per tahunnya. Dan dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa masalah sampah plastik ini udah sangat darurat karena plastik itu lama sekali terurainya, bisa ratusan tahun, dan itu bisa merusak lingkungan. Jadi kami memiliki solusi yaitu alat makan compostable berbahan organik. Nah, bahan-bahannya akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu aspek fokus penelitian ini adalah persepsi dan minat masyarakat terhadap peralatan makan yang dapat terurai secara kompos, lalu potensi bahan organik dan proses produksi peralatan makan yang dapat terurai secara kompos berdasarkan studi literatur. Lalu masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi dan minat masyarakat terhadap penggunaan alat makan compostable sebagai alternatif pengganti sendok plastik sekali pakai. Lalu, apa saja bahan organik yang berpotensi digunakan dalam pembuatan alat makan compostable, serta bagaimana gambaran umum proses pembuatannya menurut studi literatur. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi dan minat masyarakat terhadap penggunaan alat makan compostable sebagai alternatif pengganti alat makan plastik sekali pakai. Lalu mengidentifikasi bahan organik yang berpotensi digunakan, serta menggambarkan proses umum pembuatan alat makan compostable berdasarkan studi literatur. Nah, masuk ke anggapan dasar. Yang pertama, plastik. Plastik ini suatu bahan atau alat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, namun memiliki dampak buruk pada lingkungan karena sulit terurai. Nah, lalu ada plastik biodegradable. Nah, kalau ini adalah plastik yang dapat terdegradasi. Nah, terdegradasi itu maksudnya terurai oleh mikroorganisme dan terbuat dari bahan yang dapat diperbarui sehingga tidak merusak lingkungan. Lalu ada plastik compostable. Nah, plastik ini itu bisa terdegradasi secara biologis selama pengomposan menjadi CO2 atau karbon dioksida, air, sel anorganik, dan biomasa tanpa meninggalkan residu visual atau toksik dengan kecepatan sesuai dengan kompos biasa. Jadi plastik compostable ini selain dia bisa terurai, dia juga bisa memberikan nutrisi kepada tanah. Nah, untuk hipotesis penelitian ini, jika masyarakat memiliki persepsi positif dan minat tinggi terhadap alat makan compostable, produk ini bisa menjadi alternatif pengganti sendok plastik sekali pakai. Lalu bahan seperti pati singkong, ampas, dan serat tumbuhan layak diteliti lebih lanjut sebagai bahan dasar alat makan compostable. Untuk metode penelitian ini, kami menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan studi eksploratif. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, kami ada kuesioner disebar melalui platform digital. Nah, teknik yang digunakan adalah non-probability sampling, tepatnya convenience sampling, karena responden diambil secara acak dari siapa saja yang bersedia mengisi tanpa syarat khusus. Lalu kami juga ada studi literatur yang kami analisis dari sumber tertulis seperti jurnal akademik, buku, atau laporan penelitian terkait bahan organik, teknologi produksi, dan dampak lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke temuan penelitian dari survei dulu terkait penggunaan alat makan plastik. Nah, kami menemukan mayoritas responden masih menggunakan sendok plastik secara rutin. Responden yang kami dapat itu 92 orang totalnya. Nah, dengan jumlahnya itu 86 dari 92 responden atau 79,12%-nya. Kami juga menemukan mayoritas responden itu mendukung inisiatif berkelanjutan dan akan menolak sendok plastik jika ditawarkan opsi ini secara jelas selama proses pemesanan makanan. Nah, lanjut ke survei terkait ketertarikan terhadap alat makan compostable. Jadi 59 orang sangat tertarik, 24 orang tertarik, dan 9 orang itu cukup tertarik menggunakan alat makan berbahan alami. Lalu 83 dari 92 responden rela untuk merogoh kocek atau menambah harga gitu. Sebesar 500 sampai 2.000 rupiah untuk alat makan ramah lingkungan.
Lalu 75 dari 92 responden itu tertarik menggunakan alat makan compostable jika tersedia. Lalu 75 dari 92 responden tertarik dengan produk alat makan compostable. Selanjutnya terkait prototipe yang telah kami buat sebelumnya, itu 50% menyatakan sentimen positif, 22,83% itu sentimen netral, dan 10,87% itu sentimen negatif. Dari total 77 responden yang memberikan komentar kualitatif. Nah, jadi ini tidak menggunakan skala, tapi kami menggunakan komentar kualitatif. Lalu responden menilai prototipe sendok compostable ini secara keseluruhan itu rata-rata nilainya 4,61 dari skala 1 sampai 5. Nah, ini sangat besar ya, dan yang ini kami menggunakan skala untuk menilainya. Nah, dari temuan survei ini, kami menyimpulkan bahwa mayoritas responden itu memang masih menggunakan alat makan plastik sekali pakai saat membeli makanan. Tapi mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk mengganti alat makan plastik itu ke alat makan yang lebih ramah lingkungan. Selama alat makan ramah lingkungan itu ada. Oke, kita lanjut ke temuan penelitian literatur terkait bahan alat makan compostable. Yang pertama ada tepung singkong. Nah, tepung singkong ini sumber ungu untuk bioplastik, lalu membentuk struktur termoplastik saat dipanaskan. Ini bisa membentuk dasar struktur sendok atau garpu dari compostable. Sendok garpu compostable. Lalu next ada sekam padi. Nah, ini digunakan sebagai pengisi dalam biokomposit. Lalu bisa meningkatkan stabilitas termal dan kekuatan struktural produk akhir. Nah, ini digunakan untuk penguat struktur dan mempercepat pengomposan. Selanjutnya ada serabut kelapa. Nah, serabut kelapa ini bahan penguat alami dan bisa meningkatkan kekuatan tarik dan daya tahan produk bioplastik. Nah, ini digunakan untuk memperkuat struktur fisik. Lalu gliserin. Gliserin ini meningkatkan fleksibilitas dan mencegah kerapuhan. Lalu membuat adonan menjadi lebih lentur. Lalu ini digunakan untuk meningkatkan kelenturan produk akhir dan kenyamanan. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini sebagai antioksidan. Nah, selain itu juga bisa meningkatkan stabilitas kimia produk dan memperpanjang masa simpan. Nah, ini di produk compostable itu digunakan sebagai antioksidan alami, meningkatkan daya simpan dan ketahanan bahan. Dan terakhir ada bubuk kopi, dan bubuk kopi ini opsional. Nah, ini menambah aroma dan tampilan unik. Selanjutnya meningkatkan kekakuan produk dan memberi keunikan visual. Nah, ini digunakan di produk compostable cutlery itu untuk meningkatkan estetika dan menambah kekakuan, serta menambah aroma. Sekarang kita masuk ke temuan penelitian literatur terkait proses pembuatan alat makan compostable. Nah, untuk tahap pertama itu ada persiapan bahan baku. Jadi bahan-bahan baku yang disebutkan tadi itu semuanya dikeringkan, lalu digiling menjadi bentuk bubuk. Nah, bubuknya itu bubuk halus agar mudah dicampur. Lalu selanjutnya ada pembuatan adonan. Nah, bahan-bahan yang sudah digiling tadi itu dicampur dengan pelarut dan plasticizer alami seperti gliserol untuk membentuk adonan yang homogen. Nah, untuk tahap ketiga itu ada pencetakan. Jadi adonannya itu dimasukkan ke dalam cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan, seperti sendok, garpu, atau bentuk-bentuk alat makan lainnya. Nah, suhu cetakannya itu harus dikontrol agar bahan tidak mengalami kerusakan. Nah, untuk tahap keempat itu ada pengeringan dan pemanasan. Jadi produknya itu dikeringkan untuk menghilangkan kelembapan berlebih. Nah, pengeringan ini dilakukan menggunakan oven bersuhu rendah atau pengering alami. Nah, yang terakhir itu ada tahap finishing. Jadi setelah dikeringkan tadi, itu produknya diperiksa untuk memastikan tidak ada kecacatan, seperti bahannya mudah rapuh, patah, retak, dan lain-lain. Nah, tahapan ini juga dapat mencakup pelapisan permukaan menggunakan bahan food grade alami, supaya lebih aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu simpulan. Jadi studi ini mengeksplorasi pembuatan peralatan makan biodegradable dari bahan organik seperti pati singkong, sekam padi, serat kelapa, gliserin, dan sisa kopi untuk mengurangi limbah plastik dan menyuburkan tanah. Analisis menunjukkan potensi besar produk ini menggantikan peralatan plastik sekali pakai, didukung minat positif konsumen dan kesediaan membayar lebih. Namun, faktor seperti kekuatan, daya tahan, dan biaya itu perlu diperbaiki lagi untuk meningkatkan penerimaan di pasar. Nah, proses produksinya itu meliputi berbagai tahap seperti persiapan bahan, pencampuran, pencetakan, pengeringan, dan finishing atau penyelesaian dengan memastikan produk memenuhi standar komposabilitas dan keamanan. Adopsi produk ini memerlukan kolaborasi industri, pemerintah, dan masyarakat, serta inovasi berkelanjutan dan edukasi untuk menjaga relevansinya di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.